I was able to train with Timnas Indonesia in the training camp in Bandung. So finally. Timnas Indonesia mendapat kabar baik, setelah Sandy Walsh menerima paspor dan berangkat untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, di Bali. Pada Minggu, tanggal 27 November tahun 2022, KBRI Brussels telah menyerahkan paspor ke Sandy Walsh. Dengan menerima paspor tersebut, Sandy Walsh sudah menyelesaikan persyaratan administrasi terakhir dari proses naturalisasi. Pemain timnas sepak bola Indonesia Sandy Walsh telah menyelesaikan pembuatan paspor Indonesia di KBRI Brussels, tulis akun KBRI Brussels di Instagramnya. Paspor ini menjadi persyaratan administrasi terakhir yang melengkapi proses naturalisasi Sandy. Setelah menerima paspor, Sandy langsung terbang ke Indonesia untuk mengikuti rekan-rekannya TC di Bali. Lewat akun Instagramnya, Sandy mengunggah stories sedang berada di Bandara Brussels. Keberangkatan Sandy tersebut juga dikonfirmasi oleh akun Instagram resmi KBRI Brussels. Kini Sandy akan segera bergabung dengan rekan-rekan lain di bawah bimbingan coach Sintayong 7777, untuk berlaga di EF Mitsubishi Electric Cup 2022 yang akan bergulir mulai tanggal 20 Desember nanti. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain naturalisasi yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Bagi pemain berusia 27 tahun tersebut, bermain untuk timnas Indonesia sangat membanggakan. Di Piala AFF 2022, dia mengharapkan para pemain melakukan kerja keras agar bisa menjadi juara. Bangga bisa bergabung dengan timnas Indonesia, ayo bekerja, tulis Sandy. Selain Sandy, ada Jordi Amat yang juga telah menjadi WNI dan kemungkinan bakal melakukan debutnya bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Di Piala AFF 2022, timnas Indonesia berada di grup A bersama dengan Thailand, Filipina, Kamboja dan Brunei Darussalam. Sementara pertandingan pertama skuad Garuda di Piala AFF 2022 adalah pada tanggal 23 Desember tahun 2022. Intip lokasi TC Timnas Indonesia di Bali, ini kelebihannya. Dan sayangnya Timnas Indonesia belum punya TC pribadi. Timnas Nasional Indonesia akan melakukan training center, TC, dalam rangka persiapan menjelang bergulirnya Piala AFF 2022 yang akan berlangsung pada tanggal 22 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023 mendatang. Diagendakan timnas Garuda akan melakukan TC di Bali. Pelatih Sintayong telah memanggil sebanyak 28 daftar nama pemain yang akan membela timnas Garuda di ajang Piala AFF yang akan diselenggarakan di Bangkok, Thailand itu. Nama-nama pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari juga turut terdaftar dalam 28 pemain itu. Tidak tanggung-tanggung, dua lokasi terbaik, yakni Bali dan Jakarta, ditetapkan oleh PSSI sebagai tempat anak asuh Sintayong berlatih intensif. Pulau Dewata pun menjadi tempat pembuka rangkaian program pemusatan latihan dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan alias Iwan Bule. Timnas Indonesia memulai persiapan Piala AFF 2022 di Bali tanggal 28 November. Nanti begitu mendekati pertandingan pertama tanggal 23 Desember akan pindah latihan ke Jakarta, ujar Iwan Bule.
Dipilihnya Bali sebagai lokasi TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022 ini tentu menjadi salah satu wadah untuk mempersiapkan diri serta infrastruktur sebelum nantinya menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U20 2023 mendatang. Lantas, seperti apa kualitas infrastruktur penunjang TC Timnas Indonesia ini? Simak informasi berikut ini. Pertama, Stadion Kapten Iwayan Dipta Stadion megah yang berdiri di kawasan Buruan, Gianyar ini akan menjadi salah satu lokasi Nadeo Chess berlatih selama melakoni TC di Bali. Dipilihnya Stadion Kapten Iwayan Dipta tentu menjadi hal yang tepat. Pasalnya, stadion berkapasitas 18.000 kursi tersebut memiliki kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Bukan hanya dilengkapi oleh sederet infrastruktur memadai macam tribun single seat, akses serta jalur evakuasi, hingga Bali United Cafe dan Bali United Megastore, ada hal penting lainnya yang membuat stadion ini spesial, tidak lain dan tidak bukan adalah kualitas rumput nomor 1 berstandar FIFA. Berdasarkan penilaian dari Labo Sport yang merupakan konsultan independen terbesar di dunia dalam bidang sarana dan prasarana olahraga, rumput Stadion Dipta mendapat skor di angka 3 dan 4 yaitu Good dan Excellent serta masuk pada penilaian 94% kualitas rumput yang mendekati target dari Labo Sport di angka 95% kualitas rumput. Rumput Stadion Dipta yang berjenis Zoysia Matrela ini memiliki karakteristik tingkat elastisitas yang sangat baik sehingga aliran bola dapat dengan sempurna menggelinding tanpa mengurangi kecepatannya karena tekstur akarnya sangat kuat. Kedua, lapangan training center Pantai Purnama, fasilitas training center milik Bali United di kawasan Pantai Purnama, Gianyar ini pun tidak boleh terlewatkan menjadi lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia. Pasalnya, training center ini memiliki fasilitas terbaik untuk menunjang kebutuhan latihan skuad Garuda. Meskipun masih dalam tahap pembangunan, tetapi area training center ini telah memiliki 3 lapangan besar yang sudah siap digunakan, bahkan tim Bali United Youth pun rutin berlatih bersama di atasnya. Tidak hanya itu, Timnas Putri Timor Leste juga pernah merasakan kualitas rumput terbaik yang juga jenis Zoysia Matrela ini untuk melakukan laga uji coba dengan tim Bali United Women beberapa waktu lalu. Para pemain Timnas Indonesia pun dapat melihat pemandangan indah sepanjang berlatih di lapangan Pantai Purnama ini. Pasalnya fasilitas megah ini memang berlokasi langsung di bibir Pantai Purnama, Gianyar. Pemandangan hamparan rumput hijau yang bersanding dengan birunya laut serta suara debur ombak menjadi sajian pemikat mata Elkan Bagnot DKK nantinya. Untuk semakin melengkapinya, sejumlah fasilitas penunjang juga saat ini tengah dikerjakan, mulai dari tribun penonton, kolam air panas, VIP lounge, cafe, locker room, bathroom, dan pusat kebugaran masih dalam tahap pembangunan. Selain Stadion Kapten Iwayan Dipta dan Training Center Pantai Purnama, Pulau Bali juga masih memiliki sederet lapangan lain yang dapat menunjang kebutuhan Timnas Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Lapangan Gelora Samudera Kuta, Lapangan Trisakti Legian, Stadion Ngurah Rai, serta Stadion Kompiang Sujana yang juga menjadi venue pendukung Piala Dunia U20 2023.